Bayangkan sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang terurai tertawa pelan tapi menyeramkan di tengah malam sunyi. Siapa yang gak langsung merinding? Tapi pernah gak sih kalian mikir apa sebenarnya filosofi di balik sosok kuntilanak? Apakah dia cuma legenda atau ada pesan yang lebih dalam di balik karakternya? Penjelasan utama, kuntilanak atau sering disebut Pontianak di beberapa daerah adalah salah satu hantu paling ikonik di budaya Indonesia. Sosok ini sering digambarkan sebagai perempuan berwajah cantik, tapi menyeramkan dengan tubuh yang terbungkus kain putih panjang dan rambut hitam yang menjulai. Tapi yang bikin dia lebih menyeramkan adalah suara tawanya yang katanya bisa menentukan seberapa dekat dia dengan kita. Semakin pelan suaranya, semakin dekat dia ada di belakangmu. Seram kan? Kalau kita bawa karakter kuntilanak ini ke dunia nyata, sebenarnya ada beberapa filosofi dan teori psikologis yang bisa kita bahas. Kuntilanak bukan hanya sekedar cerita horor, tapi juga refleksi dari emosi, trauma, dan ketakutan manusia. Trauma dan dendam. Di banyak cerita rakyat, kuntilanak biasanya digambarkan sebagai arwah perempuan yang meninggal dengan tragis, entah karena pengkhianatan, kekerasan, atau kesedihan mendalam. Ini membuat kuntilanak menjadi simbol dendam yang belum selesai. Di dunia nyata, sifat dendam ini bisa kita temukan pada seseorang yang sulit melepaskan luka masa lalu. Mereka membawa emosi negatif yang akhirnya menghantui diri sendiri dan orang di sekitarnya. Tapi, apa yang bisa kita pelajari? Mungkin filosofi kuntilanak adalah peringatan agar kita gak terus-terusan hidup dalam dendam. Karena kalau gak di atas emosi itu akan menghantui kita sepanjang hidup kita sendiri. Kekuatan dalam kelemahan. Kuntilanak sering digambarkan sebagai sosok lemah, tapi berbahaya. Dia terlihat rapuh dengan tubuh kurus dan gerakan lambat, tapi sebenarnya dia punya kekuatan besar untuk menakut-nakuti atau bahkan melukai. Ini bisa diartikan sebagai simbol bahwa kelemahan seringkali menyimpan potensi yang lebih besar dari yang terlihat. Di kehidupan nyata, banyak orang mungkin dianggap lemah karena penampilannya, tapi punya sisi gelap atau kekuatan tersembunyi yang gak bisa diremehkan.
Filosofinya, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya di luar saja. Hubungan dengan alam dan malam. Kuntilanak juga erat dikaitkan dengan malam hari, bulan purnama, dan tempat-tempat seperti sepi pohon besar atau rumah tua. Ini menunjukkan hubungan manusia dengan rasa takut terhadap yang tidak diketahui, terutama di tempat yang gelap atau sunyi. Kalau dipikir-pikir, ketakutan ini adalah bagian alami dari naluri manusia. Kita cenderung merasa takut pada hal-hal yang tidak kita pahami, seperti gelap atau kesepian. Jadi, kuntilanak juga bisa menjadi refleksi dari ketakutan kita sendiri terhadap hal-hal yang tidak jelas atau tidak terduga dalam hidup. Bagaimana jika kuntilanak ada di dunia nyata? Kalau kuntilanak benar-benar ada di dunia nyata, dia mungkin bukan sekedar hantu yang mengganggu manusia. Dengan sifat-sifatnya, dia bisa kita bayangkan sebagai simbol seseorang yang penuh trauma, rasa sakit, dan dendam. Dia mungkin pendiam, tapi sebenarnya sedang mencari cara untuk menyampaikan pesan atau penyelesaian masalah yang dia pendam. Sifat kuntilanak ini juga mengajarkan kita pentingnya empati. Dalam cerita rakyat, kuntilanak seringkali menjadi hantu karena manusia lain yang menyakitinya. Di dunia nyata, hal yang sama bisa terjadi. Orang menjadi monster karena diperlakukan buruk oleh orang lain. Jadi, filosofi kuntilanak sebenarnya lebih dari sekedar cerita horor untuk menakut-nakuti kita. Dia adalah refleksi dari trauma, dendam, dan ketakutan manusia. Dia mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang lain, memahami emosi kita, dan tidak membiarkan luka masa lalu mengontrol hidup kita. Sekarang coba pikir, kalau kuntilanak adalah cerminan sifat manusia, seberapa banyak kuntilanak kecil yang mungkin hidup dalam diri kita atau orang di sekitar kita? Serem gak tuh? Like, comment, subscribe.